السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah untuk hadir di majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mempelajari akidah ini adalah merupakan sesuatu yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Karena seorang muslim, dia hidup di dunia ini di atas akidah yang benar, dan dia juga mati di atas akidah yang benar, dan dia akan selamat di akhirat jika dia berada di atas akidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Artinya adalah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, maksudnya dia adalah orang yang meyakini bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Thumma istaqamu, dan mereka tetap berada di jalan yang lurus sampai akhir hayatnya. Karena dia istiqamah di atas tauhid, di atas akidah yang benar, maka ketika mereka meninggal dunia, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun kepada mereka, dan malaikat ini mengatakan, alla takhafu, jangan kalian takut, wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih bersusah. Ya. Jadi itu manfaatnya kita belajar akidah dan berada di atas akidah yang benar. Kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dari segala kejelekan-kejelekan di dunia dan kejelekan-kejelekan di akhirat, itu tergantung daripada akidah kita. Semakin kuat, semakin besar akidah kita, maka keselamatan yang kita akan dapatkan dari Allah semakin besar pula. Semakin sedikit, semakin kurang akidah kita, maka semakin kurang pula keamanan, ketenangan, kebahagiaan dan keselamatan yang kita akan dapatkan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan tentang tanda-tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sidqul ittiba'i lahu. Benar-benar ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apa buktinya? Buktinya jika bertentangan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepentingan-kepentingan keluarga, kepentingan-kepentingan yang lain, maka dahulukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah banyak menyebut namanya, banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah senantiasa ingin bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelajari, baca kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Kemudian yang kelima adalah mahabbatu ahli sunnah wa a'immatihim fi kulli zaman. Mencintai ahli sunnah, orang-orang yang berpegang dengan sunnah di setiap zaman. Kemudian yang terakhir adalah membenci orang-orang yang benci kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ayuhal ikhwah. Fa idza qila lak man afdalun nasi ba'da Rasulillah wa ma haqquhum alaina. Apabila dikatakan kepadamu, siapakah manusia-manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa hak mereka atas kita? Siapa itu manusia-manusia yang terbaik setelah rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah afdalun nasi ba'da ar-rusul ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manusia-manusia yang terbaik setelah para rasul, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah orang-orang yang terbaik setelah para rasul. Setiap rasul pasti dia mempunyai pengikut setia. Nuh alaihissalam punya pengikut setia. Ibrahim alaihissalam demikian. Dan nabi-nabi yang lainnya, Musa, Isa dan nabi-nabi yang lainnya, mereka mempunyai pengikut-pengikut yang setia. Namun siapakah pengikut-pengikut nabi yang terbaik? Yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang atau manusia-manusia yang terbaik setelah para rasul. Wasahabi, yang dimaksud dengan sahabat itu adalah huwa man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walau sa'atan mu'minan bihi. Yang dimaksud dengan sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau sesaat dalam keadaan beriman dengannya. Perhatikan di sini, dalam keadaan beriman dengannya.
Karena ada orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini dinamakan sahabat? Dinamakan sahabat apa enggak ini? Tidak. Abu Jahal bertemu dengan Rasulullah apa enggak? Bertemu. Demikian juga Abu Lahab. Demikian juga Abu Talib. Mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun tidak dikatakan dia sahabat karena dia adalah apa? Tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dinamakan sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau sesaat dan dalam keadaan beriman dengannya. Wa mata 'alal Islam, dan dia mati di atas Islam. Karena ada orang-orang yang murtad. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ada orang-orang yang murtad. Ya, dan mereka mati dalam keadaan murtad. Nah, orang-orang yang mati dalam keadaan murtad ini tidak dikatakan dia sahabat. Lalu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, apa hak-hak mereka yang harus kita tunaikan? Jadi, ikhwani fi din azakumullah, sahabat-sahabat ini adalah orang yang sangat besar jasanya. Bagaimana tidak? Mereka adalah orang-orang yang mengorbankan jiwa raga mereka agar Islam ini bisa sampai kepada setiap manusia di seluruh dunia. Ya. Semua mereka korbankan. Harta mereka korbankan, jiwa raga mereka korbankan, keluarga juga mereka korbankan. Itu tidak lain tujuannya adalah agar dakwah ini bisa sampai kepada setiap manusia di seluruh dunia. Alhamdulillah, karena kegigihan dan kesabaran para sahabat radhiyallahu taala anhum ba'da Allah subhanahu wa taala, Islam ini bisa sampai ke Sembalun. Ya. Ini ba'da Allah subhanahu wa ta'ala adalah usaha para sahabat yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia, ke Eropa, ke Afrika, ke Asia, ke Cina, dan yang lain-lainnya. Jadi, mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai hak yang sangat besar yang harus kita tunaikan. Jasa mereka adalah sangat besar. Karena di zaman kita ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali orang-orang yang mencela para sahabat. Bukan hanya sekedar mencela para sahabat, namun juga mencaci maki para sahabat. Tidak sampai di sana, bahkan mereka mengkafirkan para sahabat. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Uthman kafir, Aisyah kafir, dan sahabat-sahabat yang lain mereka kafirkan. Padahal mereka tidak pernah berjuang secuil pun seperti perjuangan sahabat, mereka tidak pernah berjuang. Ya. Namun sekarang mereka mencela bahkan mengkafirkan para sahabat. Na'udzubillah. Nah, apa hak para sahabat ini? Yang pertama, tahqiqu mahabbatihim qawlan wa fi'lan. Mewujudkan rasa cinta kepada mereka. Ya. Dengan ucapan dan perbuatan. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, agar kita bisa mengetahui jasa para sahabat ini, harus pelajari sejarah. Ya. Kita tidak akan bisa mewujudkan rasa cinta kepada mereka kalau kita tidak mengenal jasa-jasa mereka. Ya, bagaimana usaha mereka? Apa yang mereka perbuat demi Islam ini? Ini harus kita pelajari agar kita bisa menanamkan rasa cinta kita kepada mereka. Kan peribahasa dalam bahasa Indonesia dikatakan apa? Tidak kenal maka tidak sayang. Jadi, supaya kita benar-benar cinta kepada para sahabat, harus kita mengenal mereka. Dan bagaimana kita akan mengenal mereka kalau kita tidak pelajari sejarahnya? Ya. Kemudian, jadi
mewujudkan rasa cinta kepada mereka dengan ucapan dan perbuatan. Wat-taraddi anhum jami'an. Ya, dan taraddi, ridha. Setiap kali para sahabat disebut, kita mengatakan radhiyallahu anhum. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Ya, ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu disebut, kita mengatakan radhiyallahu anhu. Kita doakan agar Allah meridai mereka. Jadi subhanallah, ya, tidak ada orang yang mendapatkan keutamaan ini kecuali sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena perjuangan mereka yang begitu besar, yang harus kita ingat bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa sahabat-sahabat Rasulullah ini adalah orang yang dipilih oleh Allah. Ini yang harus kita ingat baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah manusia yang dipilih oleh Allah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Allah Subhanahu wa taala melihat, memandang ke hati-hati hamba-hambanya. Maka dilihat oleh Allah bahwa hati yang terbaik adalah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dipilihlah dia untuk menjadi rasul, menjadi utusan Allah. Lalu setelah itu Allah memandang dan melihat hati-hati hamba-hambanya. Maka dilihat oleh Allah bahwa hati-hati para sahabat-sahabat itu adalah hati yang terbaik. Maka dipilihlah mereka untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita ini hati kita baik seperti hatinya para sahabat, mungkin kita akan hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun hati kita jauh tidak seperti hati mereka, sehingga jarak kita dengan mereka ini adalah sangat jauh, 1400 tahun. Kemudian wad dalil. Apa dalilnya? Bahwa setiap muslim harus dia cinta kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Ini adalah suratul Hasyr ayat yang ke-10 dalam suratul Hasyr. Apa artinya? Walladzina ja'u min ba'dihim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, termasuk kita-kita ini. Kita-kita ini adalah orang-orang yang setelah sahabat. Jarak kita dengan sahabat 1400 tahun. Ya. Yaqulun, orang-orang yang datang setelah mereka ini, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang mendahului kami dengan keimanan, yaitu sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka yang mendahului kita dalam keimanan. Lalu wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami ini rasa dengki, ya, terhadap orang-orang yang beriman. Jadi hati-hati ya ayyuhal ikhwah. Kita dengki kepada seorang muslim tidak boleh. Ya. Dengki terhadap saudara-saudara kita tidak boleh. Lalu bagaimana kita dengki terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar jasanya? Dengki kepada tetangga kita tidak boleh, haram itu. Ya. Seorang muslim harus hatinya baik terhadap muslim yang lainnya. Tidak boleh dia benci, tidak boleh dia dengki terhadap muslim yang lainnya.
Kalau sesama kaum muslimin saja tidak boleh kita dengki, lalu bagaimana terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang yang begitu besar jasanya. Fahamina ya ikhwah? Faham ibu? Baik. Kemudian Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami rasa ghil, dengki, iri, hasad, na'udzubillah. Ya. Jadi, ikhwani fid din, a'azzakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, berdoalah setiap hari, setiap saat, agar hati kita ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kotoran-kotoran. Kotoran syirik, kotoran bid'ah, kotoran dengki, kotoran hasad, ya, kotoran serakah dan yang lain-lainnya. Karena kita ini hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala membukakan kita dunia ini. Ya. Sehingga kita diberikan peluang untuk berusaha. Setelah fulan punya usaha, maka muncul rasa hasad. Ya. Atau hasad terhadap tetangganya. Tetangganya enggak pernah ngaji, enggak pernah naik ke masjid salat berjamaah, tapi anak-anaknya taat-taat kepada Allah. Sementara dia yang rajin ngaji, yang rajin salat berjamaah, ya, anaknya nakal-nakal. Ada enggak seperti itu? Banyak. Ya, banyak sekali seperti itu. Ya. Muncul rasa hasad di dalam hatinya. Hasad ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang yang hasad, dia adalah orang yang sangat kurang ajar. Ya, terutama dia si betalatan ini. Ya. Talatan batur dah bagus, ya di talatan dah seda. Padahal sama-sama setiap hari nyemprot, barang-barang nyemprot, namun dia hasilnya bagus, kita rusak hasilnya. Muncul rasa hasad di dalam hatinya. Ya, dan orang yang hasad itu adalah orang yang sangat kurang ajar. Kurang ajar kepada siapa? Kurang ajar kepada Allah. Ya. Seolah-olah dia protes Allah. Tidak setuju atas apa yang Allah takdirkan kepada orang lain. Ya. Dia tidak setuju atas takdir Allah yang menjadikan anak tetangganya lebih taat daripada anaknya. Dia protes Allah seolah-olah dia tidak setuju. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanaman-tanaman tetangganya lebih bagus dari tanamannya dia. Hasad. Ini kurang ajar, Allah diprotes. Agak sadar ide si girang talonate ino, ya, tanpa kita sadari bahwa si protes itu adalah Allah, bukan siapa-siapa. Meskipun dia tidak mengatakan demikian, mun ustaz protes tidak apa-apa. Ustaz manusia biasa, ini ya salah, ini ya kena. Tapi apakah Allah ini ya salah? Ini ya salah kira-kira Allah? Tidak mungkin. Ya, kenapa si fulan yang tidak pernah ngaji, enggak pernah naik salat berjamaah, anaknya taat-taat? Ada hikmah yang kita tidak tahu. Ida si taat, rajin ida ngaji, rajin ida berjamaah, ya, anak dia telah. Apa hikmahnya? Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita tidak tahu. Namun yang pasti semua itu ada hikmahnya dari Allah. Karena tidak mungkin ada sesuatu yang bergerak di alam semesta ini
tanpa ada hikmah dari Allah tidak mungkin. Semua itu ada hikmahnya, namun kita tidak tahu apa hikmahnya. Jelas ini Bapak? Jelas Ibu? Kemudian wa hadits Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan hadits Anas radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda-tanda beriman itu adalah cinta kepada al-ansar. Siapa al-ansar itu Bapak-bapak? Hah? Sahabat yang mana? Ya jelas sahabat Rasulullah. Hah? Siapa al-ansar itu? Jazakallah khair. Penduduk Madinah. Ya, mereka yang menerima sahabat-sahabat yang hijrah dari Makkah. Mereka membukakan hati mereka sebelum membukakan pintu-pintu rumah mereka. Ya. Jadi mereka mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tanda iman itu adalah cinta kepada al-ansar. Kepada sahabat-sahabat al-ansar yang mendukung, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menampung sahabat-sahabat ketika mereka tertindas di kota Makkah, mereka hijrah ke Madinah dan mereka diterima dengan baik oleh penduduk Madinah al-Ansar. Wa ayatun nifaq, dan tanda-tanda kemunafikan itu adalah benci kepada al-Ansar. Jangan sampai ada dalam hati kita rasa benci, rasa dengki kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi umrah atau pergi haji. Ya, ketika ziarah ke Uhud atau ke tempat-tempat makam-makam para sahabat atau tempat-tempat bersejarah, jangan hanya ke sana selfie-selfian. Ya. Jangan hanya ke sana foto-fotoan. Tapi ingatlah perjuangan para sahabat. Ya, ketika kita ke Uhud misalnya, lihat betapa banyaknya sahabat-sahabat yang mengorbankan jiwa raganya di tempat itu agar dakwah ini bisa sampai kepada kita. Ini harus diingat agar kita senantiasa cinta kepada mereka, memuji mereka, menghormati mereka. Kemudian wa qala al-Imam Malik. Al-Imam Malik rahimahullah taala. Imam Malik ini adalah imam Darul Hijrah. Imamnya kota Madinah. Dia mengatakan, perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Dia mengatakan kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakar wa Umar kama yu'allimunahum as-surata minal Quran. Dahulu para salafus salih, ya, para salafus salih, orang-orang terdahulu, kata Imam Malik, mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka surah di dalam Al-Quran. Subhanallah. Ya, ini hal yang luar biasa. Diajarkan anaknya sejak kecil untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Ya, sekarang anak-anak kita sejak kecil dia sudah sayang kepada Ronaldo, Messi, kemudian pemain bola yang lainnya. Ya, di bajunya ada nama Ronaldo atau nama Messi, nomor 10 atau nomor 11. Ya, bahkan saking cintanya kepada Ronaldo dan Messi, dia muslim ke itu? Ronaldo tidak muslim itu? Kan tidak boleh seorang muslim cinta kepada orang kafir. Ini saking cintanya kepada Ronaldo atau kepada Messi, rumahnya penuh dengan foto-foto Ronaldo atau Messi. Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Jadi para sahabat, para salafus salih, mereka ajarkan kepada anak-anak mereka bagaimana mereka mencintai Abu Bakar dan Umar,
sebagaimana mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka surah di dalam Al-Quran. La ilaha illallah. Ini luar biasa ayo ikhwah. Ya, kalau anak kita tidak pernah kita ajarkan dia Al-Quran, nggak pernah juga kita ajarkan kepada mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Apa kira-kira yang kita ajar kepada mereka? Apa kira-kira kita ajar kepada anak-anak kita di zaman sekarang ini? Cinta kepada Abu Bakar juga tidak. Cinta kepada Umar juga tidak. Mengajarkan mereka Al-Quran juga anak-anak kita. Mungkin bapak-bapak diserah anaknya ke ustadz, ke yang lain-lainnya. Tapi bapak-bapak juga harus kontrol anaknya. Sudah sampai mana? Sampai surah apa? Coba bacakan dulu bapak. Coba surah yang sudah diajarkan sama ustadznya. Arak kita ngeno. Arak kita ngeno kira-kira. Alhamdulillah, ini luar biasa. Mudah-mudahan ini terus menerus dikembangkan. Ya, duduk sama anak istri setiap hari mungkin 10 menit, sampaikan satu hadis, sampaikan satu ayat atau dia baca, kemudian kita sebagai suaminya, sebagai bapaknya dengarkan bacaannya. Ini luar biasa. Atau ngumpul ide kemudian ide buka terjemahan, baca dulu, baca kemudian ide baca yang terjemahannya. Ini kan luar biasa ini. Ya. Baik, yang kedua, al-iqtida'u bihim wat-ta'assi bihim fil ilmi wal 'amali wad-da'wati wal jihad wat-tamassuk bi fahmihim lid-din. Al-iqtida' meneladani mereka. Meneladani mereka dalam al-ilm, dalam aqidah. Bagaimana kuatnya mereka berpegang dengan aqidah ini. Ya. Wal amal, dan bagaimana mereka kuatnya berpegang terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad da'wati wal jihad, dan bagaimana gigihnya semangatnya mereka berdakwah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, harta kita ada zakatnya. Ya, harta ada zakatnya. Kalau kita tidak mengeluarkan zakatnya harta, ini dosa besar. Ilmu juga ada zakatnya. Apa zakatnya ilmu itu? Diamalkan, disampaikan. Wah, kita nyugulang zakat ilmu ini. Ya kan daripada momot bapak-bapak. Wah, disampaikan kepada dengan lain ini, diamalkan kemudian disampaikan kepada orang lain. Alhamdulillah. Hai ibu-ibu, sudahkah ibu-ibu membayar zakatnya ilmu ini? Hai ibu-ibu. Di tengah-tengah keluarga sampaikan. Diterima atau tidak diterima itu urusannya dia dengan Allah. Karena kewajiban kita menyampaikan. Ya, jadi wad-da'wati wal jihad, meneladani mereka dalam berdakwah. Mereka pergi ke seluruh dunia, berpencar ke sana kemari untuk menyampaikan dakwah ini. Ya, mereka pergi ke tempat-tempat yang tidak pernah mereka tahu bahasanya, tidak pernah tahu tentang tempat itu. Pergi mereka ke sana berdakwah. Ya, sampai-sampai dakwah mereka ini sampai ke Lombok dan sampai ke Sembalun dan sampai ke seluruh dunia. Islam menyebar ke seluruh dunia, di mana-mana sekarang ada Islam. Wa tamassuki bi fahmihim lid-din, dan berpegang dengan pemahaman mereka dalam memahami agama. Ikhwani fi din, azakumullah. Ketika ayat turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyaksikannya adalah para sahabat. Ketika ayat itu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali mendengarnya adalah para sahabat.
Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang ayat itu, yang pertama kali mendengarnya adalah para sahabat. Ketika Nabi SAW mengamalkan, mempraktekkan ayat itu, yang pertama kali melihatnya adalah para sahabat. Maka pemahaman para sahabat wajib kita ikuti, ya, karena mereka mengambil pemahamannya itu dari Rasulullah SAW, ya, yang meriwayatkan kepada kita tentang ibadahnya Rasulullah SAW siapa? Sahabat. Bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, yang meriwayatkannya kepada kita siapa? Sahabat. Ya, maka pemahaman para sahabat wajib kita amalkan, wajib kita pegang. Ya, ikhwani fid din, a'azzakumullah. Sahabat Rasulullah SAW mereka adalah orang yang lebih faham daripada kita tentang agama ini. Dan mereka adalah orang-orang yang lebih bersih hatinya daripada kita. Dan mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah, orang yang seperti inilah yang patut untuk kita teladani, yang patut untuk kita ikuti. Ya. Fa innahum sanadus syariah wa a'immatul ummah wa a'lamuha bi muradillahi wa rasulih. Karena para sahabat ini adalah sanad. Faham Bapak sanad-sanad? Sanad itu adalah perawi-perawinya. Misalnya an fulan, an fulan, an fulan, an Abi Hurairah, an Rasulillah. Ini namanya apa? Ini namanya sanad. Namanya apa? Namanya sanad. Ya. Nah, mereka ini, sahabat-sahabat ini, mereka itu adalah sanad agama ini. Ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikannya kepada kita adalah para sahabat. Kemudian wa a'immatul ummah, orang-orang yang terkemuka di umat Muhammad ini, dan orang yang paling tahu tentang yang dimaksud oleh Allah dan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Apa maksudnya itu? Ya, ayat Allah Subhanahu wa taala yang turun, apa maksudnya? Apa tafsirannya? Yang paling tahu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, azakumullah. Contohnya saja, Umar Ibn Al-Khattab punya dia dewan permusyawaratan. Tentunya yang duduk di dewan permusyawaratan ini adalah orang-orang yang tua. Tapi Umar Ibn Khattab juga melibatkan Abdullah Ibn Abbas. Dia masih kecil, Abdullah Ibn Abbas ini. Sehingga yang tua-tua ini protes. Wahai Umar, ini adalah tempat yang mulia. Yang pantas untuk duduk di tempat ini adalah orang-orang yang tua, orang yang bijaksana, orang yang punya pengalaman. Kenapa engkau dudukkan bersama kami seorang anak yang usianya masih seusia cucu kami? Siapa maksudnya itu? Abdullah Ibn Abbas. Jelas Bapak-bapak? Faham kita ini? Tulang ya Malik? Hah? Ulang ya. Angkat Bapak-bapak. Ida girang nungkulang ini. Faham? InsyaAllah kan. Padahal yang ngantok, kalau InsyaAllah kan. La hawla la quwata illa billah. Kanggo kita nungkulang ini di rumah Allah. Hah? Dan nungkulang tu dari luar dosa ini. Apalagi dia nungkulang di masjid. Masjid di rumah Allah. Ya. Jadi ngerti kita? No kan? Kan dengan InsyaAllah berinum. InsyaAllah apa ke InsyaAllah dia ini, subhanallah. Baik,
Saya ulangi lagi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab ini khalifah si kepira ini. Kedua. Nah, Umar bin Khattab ini dia punya dewan permusyawaratan. Tentunya di dewan permusyawaratan ini yang terpilih adalah dengan si tua-tua karena dia lihat pengalamannya. Tapi ada juga seorang anak muda. Siapa anak yang muda ini? Abdullah ibn Abbas. Protes yang tua-tua ini. Wahai Umar, ini adalah tempat yang terhormat. Yang boleh duduk di tempat ini adalah orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang punya pemikiran, orang-orang yang bijaksana. Kenapa engkau pilih anak muda yang seusia dengan cucu kami untuk duduk di tempat ini? Faham itu ini? Faham? Tulang ya Malik? Tulang ya Malik? No, ada mengatakan ulang, berarti belum paham itu. Ya. Jadi, dewan permusyawaratan ini si cocok tono adalah orang-orang yang sudah tua. Ya. Orang-orang yang bijaksana. Tapi ada anak muda. Protes si tua-tua ini, wahai Umar, ya. Kenapa engkau memilih anak muda duduk bersama kami di dewan permusyawaratan ini? Anak ini seperti umurnya seperti umur cucu kami. Kenapa ya? Ya sudahkah? Besok kalian saya akan kumpulkan dengan anak muda ini. Datang esoknya dewan permusyawaratan ini datang, kemudian Abdullah si masih bajang ini juga datang ke sana. Lalu Umar mengatakan, si ketuana si tua-tua ini juluk ketuana, bagaimana menurut kalian tentang firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, bagaimana menurut kalian yang tua-tua? Apa kata yang tua-tua ini? Ini jelas artinya. Apabila engkau telah melihat kemenangan, datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan engkau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama ini, fasabbih bihamdi rabbik. Maka pujilah Allah, sucikan Allah, pujilah Allah. Kenapa karena saya ini? Si tua-tua ini. Begitu katanya. Kalau engkau Abdullah ibn Abbas, bagaimana menurutmu tentang ayat ini, tentang surah ini? Dia mengatakan, wahai Umar, surah ini menjelaskan kepada kita bahwa umurnya, ajalnya Rasulullah SAW sudah dekat. Lain penafsiran Abdullah ibn Abbas dan penafsiran dengan si tua-tua ini. Yang tua-tua ini menafsirkan apa adanya. Tapi Abdullah ibn Abbas ada lebihnya. Apa lebihnya? Lebihnya adalah bahwa ini tanda bahwa ajalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Oleh karena itu Umar mengatakan, kan sudah saya bilang, ya jangan salahkan saya mendudukkan anak muda ini di dewan permusyawaratan. Kenapa? Karena dia ini adalah kahlil kuhul. Ya bajang lagu ya tawa. Ya, lahu lisanun saul. Lisannya selalu bertanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu. Ya. Wa qalbun aqul, dan dia punya hati yang memahami, yang pintar maksudnya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, para sahabat ini adalah mereka orang yang paling tahu tentang kehendak Allah, dan mereka yang paling tahu tentang kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, hak mereka yang ketiga adalah
al-i'tirafu bi'adalatihim wa manzilatihim fil ummah. Mengakui keadilan mereka, kejujuran mereka, dan kedudukan mereka di tengah-tengah umat Muhammad ini. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Jujur ucapannya, jujur juga hatinya. Ya. Kalau mereka tidak jujur, hatinya tidak jujur, lisannya juga tidak jujur, maka bagaimana kita akan percaya agama ini? Ya. Yang menyampaikan agama ini harus dia jujur. Kalau dia tidak jujur kan hancur agama ini. Faham maksudnya? Sekarang yang meriwayatkan Rasulullah SAW, bagaimana dia mengangkat tangannya ketika dia sholat. Sahabat Rasulullah SAW. Kalau yang meriwayatkan ini tidak jujur, tidak bisa dipercayai, bagaimana kita akan bisa beribadah dengan riwayat orang yang tidak jujur? Faham maksudnya ini bapak-bapak? Faham ibu-ibu? Jadi mereka ini adalah orang-orang yang jujur. Jujur lisannya, jujur hatinya, tidak pernah berbohong. Ya. Bohong dalam pekerjaan sehari-hari pun tercela. Lalu bagaimana kalau dia berbohong dalam agama? Kan bahaya ini. Seandainya Nabi SAW dia sholat asar 4 rakaat, datang orang mengatakan dia bohong ini. Nabi SAW dia sholat 3 rakaat ongkatnya. Kan hancur agama ini jadinya. Di sini ada orang sholat 4 rakaat, di sana ada orang sholat 3 rakaat. Rusak agama ini. Faham ini? Oleh karena itu mereka itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih untuk menemani Rasulullah SAW, bukan karena fisiknya yang bagus. Ya. Bukan karena mereka adalah orang-orang yang cerdas. Memang mereka sudah cerdas, namun bukan karena itu mereka dipilih. Mereka itu dipilih oleh Allah karena mereka ini adalah abarrun nasi quluban, orang yang paling taat, paling berbakti hati mereka. Ya, sehingga mereka dipilih untuk mendampingi Rasulullah SAW. Jujur lisannya, jujur hatinya. Makanya mereka cocok untuk dijadikan apa? Pembawa risalah ini kepada orang-orang yang datang setelah mereka. Kalau orang bohong bagaimana kita bisa percaya kepadanya? Dalam urusan dunia, ya, orang yang berbohong tidak cocok kita jadikan dia sebagai saksi. Kan nggak cocok orang yang pembohong kita jadikan dia sebagai saksi. Nanti bersaksi namun dia bohong. Nah, sahabat-sahabat ini adalah orang yang tidak berbohong, jujur hatinya, jujur ucapannya. Wa idharu mahasinihim wa nashriha fin nas. Dan sahabat ini haknya adalah kita tampakkan kepada semua orang kebaikan-kebaikan mereka. Kebaikan Abu Bakar, kebaikan Umar, kebaikan sahabat-sahabat yang lain. Harus kita jelaskan. Karena ada orang-orang yang membenci para sahabat. Orang Rafidah. Ya. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu dan rahmat Allah, Rafidah ini sudah mulai merajalela. Ya. Jangan-jangan besok atau lusa arak dengan ceramah, sumpahna Abu Bakar, sumpahna Umar, sementara dia pintar berbicara, nyadu ida, maka kafir ida jarina. Ya. Nah, jadi ikhwani fillah azakumullah, maka dari itu kita harus mempelajari tentang sejarah adik tetap ngumbe perjuangan para sahabat ini. Ya, agar kita bisa mencintai mereka. Jadi, di antara hak para sahabat ini adalah kita tampakkan, kita jelaskan kepada semua manusia tentang kebaikan-kebaikan para sahabat, tentang jasa-jasa para sahabat. Wa annahum afdalu khalqillahi ba'da Rasulillah. Dan bahwasanya para sahabat ini adalah manusia-manusia yang terbaik setelah para rasul. Setelah para rasul, sahabat ini adalah manusia-manusia yang terbaik. Sebagaimana kita katakan tadi, setiap nabi, setiap rasul punya pengikut. Ya. Pengikut rasul yang terbaik adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jelas? Jelas apa belum? Tulangnya Maliki? Tidak ada nunggulang masjid ini. Hah? Alhamdulillah. Kemudian wal-i'tirafu bima thabata min fadailihim ijmalan wa tafsila, dan mengakui keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dalilnya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم." Artinya adalah was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama. Ya, terdahulu dan pertama. Maksudnya terdahulu masuk Islam, pertama masuk Islam. Ya, di antara orang-orang yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar. Wanita yang pertama masuk Islam siapa, ibu-ibu? Hai ibu-ibu, wanita yang pertama masuk Islam siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang terdahulu dan pertama dari kalangan muhajirin. Muhajirin itu adalah penduduk Makkah yang hijrah ke mana? Madinah. Wal ansar, dan penduduk Ansar, penduduk Madinah. Ya, orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan penduduk Makkah dan penduduk Madinah. Perhatikan sekarang, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Termasuk siapa ini? Termasuk kita-kita yang di sini. Kita mengikuti mereka dengan baik atau tidak? Walladzina ittaba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena mereka ini adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti orang-orang yang terbaik, maka baiklah jadinya kita. Kalau kita mengikuti orang-orang yang terpuji, terpujilah jadinya kita. Ya. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa makna nangka ini? Orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum, apa makna? Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Ya, kepada orang-orang yang mengikuti para sahabat, Allah ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan mereka juga ridha kepadanya. Allah ridha kepada mereka. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ridha Allah ini lebih besar dari segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an setelah menyebutkan surga dan segala isinya, dan bidadari-bidadari, istana-istana, sungai-sungai yang ada di dalamnya, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan waridwanun minallahi akbar, dan ridha Allah lebih besar daripada semua itu. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Ikuti para sahabat yang mengambil ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil akidah dari Rasulullah, mengambil ibadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti mereka. Ya. Kemudian radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ridha kepada Allah maksudnya adalah
karena surga yang Allah berikan kepada mereka, kepada orang-orang yang mengikuti para sahabat, Allah memberikan mereka surga. Temangannya tiba surga. Bagaimana surga ini? Ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Si arak di dalam surga ini isinya apa? Ma la ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Ya, jadi ngumbe-ngumbe bagusnya suara murattal si arak di dunia ini, suara-suara si arak di dalam surga ini lebih bagus. Bagaimana indahnya suara burung-burung yang ada di dunia ini, tololek surga lebih bagus. Ya, mungkin kita kalau melihat istana, masya Allah, ini istana ini berapa harganya, berapa biayanya? 200 miliar, bengak kita. Ya, karena biayanya begitu besar dan begitu indah. Ya, lagu semahal-mahal istana bangunan di dunia ini tidak ada bangunan yang temboknya emas. Wah, kita istana tembok emas, tidak ada temboknya emas. Ya, kemudian kerikil-kerikilnya permata-permata. Pohon-pohon yang ada di dalam istana atau di dalam surga ini, batangnya ini adalah emas. Ya, dan masing-masing di dalam surganya mempunyai sungai air tawar yang tidak pernah berubah baunya. Sungai dari susu, sungai madu, sungai khamr. Ya, khamr yang tidak membuat orang teler, tapi kata Allah ladzatil lisyaribin. Ya, kesenangan bagi orang yang meminumnya. Kan di dunia segelas dengan khamr teler itu. Ya, turun oleh surga bukan segelas, sungai khamr, tapi tidak membuat orang teler, tidak membuat orang pusing kepala. Ya, justru dia menikmati minuman khamr ini. Nah, kemudian wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka jannat, surga-surga, tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah, ngumbe ke bagusnya ini, imma di bawah pohonnya atau di bawah istananya ada sungai yang mengalir. Ngumbe-ngumbe jangan tahayalangnya, hayalan taino salak selapuk naino. Ya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ndek degin sugul-sugul. Coba pikirkan bapak-bapak, ita ini si umurnya misalnya umurnya 70 tahun, ada ide si umurnya 70 tahun? Hah? Ada? Mungkin 70 tahun umurnya. Potong usia balik, sebelum balik. Ya, 15 tahun. Sudah sisanya berapa jadinya itu? 55 tahun. Potong makan, tidur, kerja, istirahat. Paling ibadah teno hanya 2 tahun dari ini. Kalau kita potong istirahat, makan, tidur, ibadah teno paling 3 tahun. Solat apa? Nangka ida solat pada menit, ida solat asar. Dekna sampai 5 menit. Ya, solat maghrib pada menit tino. Paling berapa menit? Paling 3 menit atau 4 menit. Isya berapa menit? Nah, jadi kalau kita hitung-hitung ibadah teno paling 3 tahun. Nah, si 3 tahun ini, ibadah si 3 tahun ini, si bagus ini pira kira-kira? Si bagus ini pira kira-kira? Sementara mungkin bapak-bapak kan luwe, ibu-ibu enak luwe, si ida dia tahu arti wajah tu wajah lilladzi fataras samawat. Jangan oke. Ya, luwe ida dia tahu arti at-tahiyatu lillah was salawatu wat thayyibat, dia tahu artinya. Ya, kira-kira bagus keno. Ya,
Jadi si 3 tahun ini si bagus pira kira-kira. Nah, kira-kira ibadah si mara ini bau kita kadu ya tama surga. Bau kira-kira? Hah? Dia dah bagus. Ida nangka mau jual terong Aceh ada sini dah bagus. Arak dengan belia. Ya, dia narak dengan belia. Nah, lagu ini Allah ino karena rahmatnya kepada kita. Kekurangan-kekurangan kita ini ditutupi. Oleh karena itu, muntatama surga bukan karena amal ibadah kita. Amal ibadah kita katakan baru katakanlah 3 tahun selapuna si 3 tahun ini bagus. Kemudian muntatama surga masa 3 tahun kemudian diusir kita? Kan tidak. Apabila tuah tamu surga kita akan kekal di dalam surga. Dia bikin sugul-sugul. Jadi amal ibadah kita ini tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Yang memasukkan kita ke dalam surga ini adalah rahmat Allah. Ya, coba lihat ibadah ini narasi bagus ini. Coba bapak-bapak jujur nak dan nungkulang. Julo ini pira juz baca Al-Quran. Yuk kan dari adik ini. Arak si setengah juz alhamdulillah. Ini tetu atau yang nungkulang ini? Insya Allah ini apa ini? Insya Allah tetu atau insya Allah dia tetu ini? Tidak ada nungkulang dalam masjid ini. Hai ibu-ibu pira juz bacaan dah ibu-ibu. Alhamdulillah ibu kah. Saking luweknya sampai tidak bisa dihitung sama ibu-ibu. Nah, jadi maksudnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmatullah, adik terpacu-pacu beribadah dan meningkatkan kualitas ibadah ini. Ya, dan bagaimanapun kita taat beribadah, kita akan masuk ke surga ini dengan rahmat Allah bukan dengan amal ibadah kita. Nabi SAW takatwannya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak bisa masuk surga dengan amal ibadahmu. Wala ana, saya pun tidak bisa masuk surga dengan amal ibadah saya. Illa an yataghammadanillahu birahmatih, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menghimpun aku ke dalam rahmatnya, baru terutama. Jelas ini. Taib lagi sedikit ayat ini. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itu adalah kemenangan dan kesuksesan yang besar. Mundatama surga ino kesuksesan yang paling besar. Ya, jadi munda ngumpulang tanah 1000 hektar, ini bukan sukses. Karena bisa jadi tanah dari 1000 hektar ini akan menjadi beban berat untuk jemaah akhirat. Ya, kemudian ida si berdua tanah 1000 hektar, apakah gin dantik ia mati? Tidak sama sekali. Yang kita akan bawa mati ini amal ibadah kita. Kemudian amal ibadah kita si berguna jemaah turun dari kuburan, si bagus atau tidak bagus? Yang bagus. Karena bapak-bapak sering saya sampaikan, ite ini jemaah munwah lepasnya tembangnya tidak dalam lubang kuburan ini. Kemudian batur-batur terselapun pada ule, malaikat azab ini datang dari arah kepala. Ya, malaikat azab ini gini nyiksa ya. Karena solatnya bagus, maka solat itu mengatakan laisa qibali madkhalun, tidak ada jalan bagimu untuk masuk lewat sini. Muter ya Malik. Dari kanannya. Ya. Di kanannya ada puasanya. Puasanya ini mengatakan laisa qibali madkhalun, tidak ada jalan untuk masuk melalui sini. Pergi sana. Tama ya, melalui kirinya. Di kirinya ada sedekahnya dan infak-infak yang lainnya. Diusir dia lagi. Ya, kemudian datang melalui kedua belah kakinya. Di sana ada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, rajin-rajin beribadah kepada Allah karena ini adalah yang paling berguna bagi kita di dunia dan paling berguna di kuburan nanti. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.